Suatu hari ibu melihat gadis itu menari di halaman. Dia sangat marah dan langsung menusukkan gunting ke dalam sepatu tari gadis itu. Kemudian ia dengan kejam mengikat kedua kaki gadis itu. Mengikatnya dengan borgol dan mengikatkannya ke meja. Gadis itu tidak mengerti mengapa dia tidak boleh menari. Tidak tahu bahwa ibu menyimpan kebencian di hatinya. Dulu dia adalah bintang utama di akademi tari. Namun karena seorang wanita menggantikan posisinya, dia mulai membenci wanita itu. Dan kebetulan setelah itu, dia dan wanita itu melahirkan putri di rumah sakit yang sama. Untuk membalas dendam, ibu itu menukar kedua anak tersebut. Sehingga gadis itu tumbuh dalam kemiskinan. Bahkan tidak bisa menari. Karena dia tidak ingin bakat menari gadis itu mengalahkan putri kandungnya. Suatu kesempatan, gadis itu melihat pertunjukan wanita itu di televisi. Matanya penuh dengan rasa iri. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya. Karena gadis itu tidak memiliki panggung, dia memutuskan untuk menciptakan panggungnya sendiri. Meskipun tanpa lampu sorot, dia tetap bisa menari di bawah cahaya bulan. Namun, ketika ibu pulang ke rumah, dia merasa sangat takut. Dia tahu ini adalah larangan besar bagi ibunya. Dan ibu itu tanpa belas kasihan menarik sepatu tari dari kakinya. Kemudian menghancurkannya dengan gunting. Lalu mengancam gadis itu. Jika dia menari lagi, kakinya akan dipatahkan. Namun gadis itu masih tidak bisa menahan cintanya terhadap tari. Setiap kali dia membersihkan di sekolah tari. Itulah saat yang paling bahagia baginya. Dia melihat penari dari jendela. Matanya penuh dengan impian. Mendengar deskripsi wanita di dalam. Dia diam-diam memperbaiki gerakan tariannya. Namun, dia tetap ketahuan. Karena wanita itu melihatnya mengintip untuk pertama kali. Dan gadis itu sebagai petugas kebersihan tidak berhak menari. Namun gadis itu langsung menunjuk kesalahan dalam gerakan tari wanita itu. Wanita itu sangat tidak senang mendengarnya, karena dia adalah anak dari wanita itu. Tapi justru diperbaiki oleh seorang petugas kebersihan. Saat itu wanita itu mulai curiga apakah gadis itu pernah belajar menari. Namun dia tidak tahu bahwa gadis itu hanya diam-diam menonton video tari wanita itu, dan mempelajarinya sendiri. Dia sangat mengaguminya. Namun wanita itu merasa ada keakraban saat melihat gadis itu. Namun ibu itu selalu menyiksa gadis itu. Sembunyi-sembunyi memperhatikan wanita itu dengan penuh perhatian. Segala yang disukai wanita itu, selalu diam-diam diberikan kepadanya. Tapi wanita itu tidak menghargainya. Karena dia berpikir ibu itu berpura-pura peduli untuk mendekati keluarga mereka. Meskipun ibu itu sekali lagi mengeluarkan pelindung kaki yang dijahitnya selama 3 hari 3 malam, dia tetap menolak. Karena yang digunakan wanita itu adalah barang yang dipesan ibunya dari luar negeri. Dan ada terapis khusus untuk pemulihan. Di sisi lain, gadis itu mendapatkan dorongan dari wanita itu untuk mengikuti audisi tari. Meskipun pakaiannya compang-camping, peserta lain segera melihat bahwa dia datang untuk mendapatkan simpati. Namun gadis itu tidak takut sama sekali. Bahkan dia langsung menunjukkan gerakan kaku wanita itu. Kata-kata gadis itu langsung membuat wanita itu marah. Dan mengancam gadis itu dengan kekuasaan wanita itu. Kemudian terus memamerkan semua guru tari yang diundang oleh wanita untuknya. Dan pakaian yang semuanya dipesan dari luar negeri. Kemudian dia berbalik dan pergi. Tak lama setelah itu, giliran wanita itu untuk tampil sebagai juri. Dia mengatur wanita itu untuk menari dengan penuh kendali. Dan akhirnya mendapatkan pujian dari semua juri. Saat giliran gadis itu tiba, gerakan tari gadis itu justru menarik perhatian wanita itu. Langkahnya yang stabil membuat juri mengangguk setuju. Meskipun tari gadis itu diakui oleh semua orang, namun juri masih menunjuk kekurangannya. Karena tarian gadis itu terlalu personal. Dan mereka sengaja mencari kesalahan. Jelas untuk memberikan medali emas kepada wanita itu. Namun, wanita itu berdiri dan membantah pandangan mereka. Dia menyatakan bahwa tari gadis itu tidak ada masalah. Meskipun juri lain bingung.